Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan dengan NPM 27121013 dari kelas 4KB07. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu protokol network, security network, dan operasi internet working pada mail server. Oke. Apa itu mail server? Mail server adalah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Protokol yang biasanya umum atau sering digunakan itu ada protokol SMTP, ada POP3, dan protokol IMAP. Nah, cara kerjanya itu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol digunakan sebagai standar untuk menampung dan mendistribusikan email, sedangkan POP3 Post Office Protocol versi 3 dan IMAP Internet Mail Application Protocol digunakan agar user dapat mengambil dan membaca email secara remote, yaitu tidak perlu login ke dalam sistem shell mesin mail server, tetapi cukup menghubungi port tertentu dengan mail client yang mengimplementasikan protokol POP3 dan IMAP. Nah, untuk protokol network yang pertama itu ada SMTP atau Simple Mail Transport Protocol. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirim email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirim ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer again atau MTA yang ada dalam server email yang sedang kita gunakan. Nah, di sini dari pengirim itu menggunakan protokol SMTP ke dalam internet. Selanjutnya dari internet akan mengirimkan ke dalam mail server dan menggunakan protokol SMTP juga. Berikutnya dari mail server itu diunduh oleh si receiver dengan menggunakan protokol POP3. Nah, POP3 itu adalah protokol yang lebih lama yang didesain untuk digunakan pada satu komputer saja. Tidak seperti protokol modern yang digunakan sinkronasi dua arah. POP3 hanya mendukung sinkronasi email satu arah. Hanya mengizinkan pengguna untuk mengunduh email dari server ke klien. Nah, digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya yang sejenisnya tanpa menyimpan salinan di server. Biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Biasanya mengakses akun email yang sama dari perangkat berbeda direkomendasikan untuk menyimpan backup. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi semisal perangkat kedua tidak mengunduh email, sementara perangkat pertama sudah menghapusnya. POP3 adalah protokol yang komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirim ke email lokal di perangkat komputer yang digunakan. Nah, selanjutnya ada IMAP, Internet Message Access Protocol. Nah, IMAP atau Internet Message Access Protocol itu halnya seperti POP3, juga digunakan untuk mengirim email ke local mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan di cara kerjanya aja. IMAP adalah protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi mail tetap berbeda di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3 dalam IMAP. Email disimpan di server. Ketika akan mengecek email, local mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak di-download ke email lokal.
Berikut ini untuk gambar perbedaan antara POP3 dan IMAP. Nah, kalau POP3 dia hanya komunikasi satu arah aja, yaitu dari server ke klien. Jadi si klien hanya dapat mengunduh email dari server. Sedangkan kalau IMAP dia komunikasi dua arah. Jadi saling bisa mengunggah dan mengunduh dari klien dan server. Nah, berikutnya ada security network atau secure socket layer. Ketika email dikirim melalui internet, melalui saluran komunikasi yang tidak terlindungi, maka ada kemungkinan data berupa nama pengguna, kata sandi, dan pesan yang dikirim dapat disadap oleh pihak luar atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk mencegahnya perlu mengenkripsi email. Untuk mencegahnya perlu mengenkripsi email masuk dan keluar. Protokol SMTP, POP3, dan IMAP harus dienkripsi dengan SSL atau Secure Socket Layer. Nah, SSL atau Secure Socket Layer adalah cara untuk sebuah website untuk membangun koneksi yang aman atau terenkripsi antara web server atau website dengan klien atau browser, atau antara mail server dengan client server. Dengan mail client. Sehingga koneksi antara klien dan server dapat berjalan secara aman dari pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab. Nah, untuk SSL itu sendiri adalah protokol yang sering digunakan untuk mengatur keamanan dalam pengiriman pesan pada internet. SSL baru-baru ini digantikan oleh Transport Layer Security, yaitu biasa kita kenal itu TLS, yang didasarkan pada SSL. SSL menggunakan sistem enkripsi Public Private Key dari RSA, yang juga mencakup pengguna digital certificate. Dengan menggunakan SSL atau TLS, mail server dapat mengenkripsi lalu lintas email sehingga keamanan menjadi lebih baik. Berikut ini contoh gambar dari SSL yang sering kita gunakan. Jadi ketika web browser atau email kita menggunakan SSL, data kita itu menjadi terlindungi atau terenkripsi sehingga tidak mudah diambil oleh orang yang tidak berkepentingan. Ketika SSL digabungkan dengan HTTP, itu menjadi HTTPS. Jadi selama kita browsing ke internet itu menjadi lebih aman gitu. Ketika menggunakan HTTPS karena sudah menggunakan SSL. Nah, untuk operasi internet working-nya itu penempatan sistem server dilakukan untuk memberikan pandangan akan topologi sebelumnya agar dengan adanya penambahan sistem mail server yang ditambahkan dalam topologi jaringan dapat dengan mudah untuk disinkronasi seperti dalam pemberian IP address pada email server. Setiap email yang dikirimkan dibuat untuk melewati sejumlah server mail sepanjang jalan ke penerima. Untuk user, biasa surat tersebut dikirim langsung, tetapi proses adalah suatu yang dimengerti. Tanpa rangkaian server mail, pengguna hanya akan dapat mengirim email ke orang-orang yang alamat email domainnya sesuai dengan domain pengguna. Ini ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi misalkan ada orang ngirim dari Outlook. Nih, dari Outlook dia mengirim menggunakan topologi SMTP di Sender Electronic Post Office. Berikutnya masuk ke Cloud Internet dan masuk lagi ke Retrieve Electronic Post Office, itu dia menggunakan protokol SMTP server, dan berikutnya dibuka di Gmail di penerimanya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pesan silakan tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.